Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita syukuri cuaca pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan sangat ceria ya. Tuhan juga sudah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kembali berbakti kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. God.
kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh bergoncang, haleluya, namun bersama-Mu kami tidak akan goyah. Kami akan mengalami ketenangan, kedamaian bersama-Mu Tuhan. Kekuatan oleh karena Engkau beserta dengan kami, dan kami menyertai Engkau senantiasa. Kami beserta dengan Engkau senantiasa. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab itu Engkau menjaga di hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara hati kami, karena kami menyerahkan hati kami seluruhnya dalam tangan-Mu Bapa. Kami menaruh percaya kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih puaskan batin roh jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami untuk Engkau. Kami berikan hati kami untuk-Mu Tuhan. Penuhi dengan firman-Mu, penuhi dengan kasih kuasa-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami boleh datang untuk memuji, menyembah Engkau, itu satu anugerah yang besar. Tuhan sudah beri kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pertolongan saat kami membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, karena kami selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami selalu berserah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami beserta dengan Engkau senantiasa. Sebab itu kami yakin Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami boleh rasakan hadirat Allah, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, memberkati kami, mengurapi kami. Tuhan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dalam tangan kasih-Mu. Beri perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, keselamatan-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba pelayan yang bertugas dalam tangan-Mu. Kau urapi dengan minyak kudus-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus.
saudara-saudara. Mari kita siapkan hati untuk puji Tuhan. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan itu baik, angkat tangannya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi.
Ya, saudara-saudara, ini kita mau belajar lagu. Lagunya ini baru ya, saudara-saudara. Tapi liriknya ini bagus sekali. Ini lagunya ngajarin kita untuk selalu bersyukur ya. Walaupun mungkin keadaan sekarang belum sesuai harapan ya, saudara-saudara. Tapi ingat, itu belum. Nanti Tuhan itu pasti memberkati sesuai apa yang kita butuhkan ya. Mari kita mau belajar lagunya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari kita nyanyikan lagi. Hidupku. Biar kita mau tepuk tangan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan,
Mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksian, silakan. Ya. Kalau belum ada, saya mau sedikit bersaksi ya saudara-saudara. Kalau Tuhan itu sudah tolong saya, minggu lalu hari Kamis itu saya ada sedikit penampilan di Galaxy Mall dengan murid-murid saya. Ya puji Tuhan, Tuhan itu sudah kasih kesempatan lagi. Kalau sebelumnya di bulan Agustus tahun lalu itu saya dikontak sama penyelenggara acaranya di Galaxy Mall untuk murid-murid saya tampil. Itu saya sudah nggak nyangka ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Terus ternyata tahun ini ditawarin lagi untuk mengisi acara. Nah, itu saya sangat-sangat bersyukur. Kalau dulu itu sebenarnya nggak pernah terpikirkan oleh saya kalau saya bisa ditawari untuk tampil, dan tampil itu nggak bayar apapun ya, secara gratis saya diberikan kesempatan. Saya sangat-sangat bersyukur kalau minggu kemarin boleh diberi kesempatan lagi dan anak-anaknya bisa tampil dengan baik ya. Mungkin ada yang mau menyambung kesaksian? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita mau lanjut lagu yang terakhir ya saudara.
untuk menolong orang yang percaya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah, dan bagi orang yang percaya hanya kepada Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh percaya. Kalau kami kurang percaya Tuhan, tolonglah kami. Topang kami, kuatkan, teguhkan kami. Engkau singkirkan suara pekerjaan iblis, suara daging kami yang melemahkan iman percaya kami. Biar Roh Kudus-Mu menopang kami, menyertai kami. Dan mujizat Allah masih ada bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hati yang teguh bagi orang yang percaya Engkau. Dan Engkau memberikan jalan keluar. Ada sukacita dalam Engkau, ada kedamaian, ketenangan, ketentraman bersama-sama Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memberkati hatimu. Dan apa segala yang dibutuhkan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau memberikannya bagi kemuliaan kebesaran nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Lewat pujian-pujian yang kita sudah naikkan pada pagi hari ini ya. Banyak masalah, persoalan, pergumulan hidup, perjuangan ya di akhir zaman ini. Hal yang tidak semakin indah, tidak semakin mudah, tetapi semakin ya, berat begitu ya. Kita melihat situasi keadaan dunia ini tidak menuju kepada kemakmuran, tapi menuju kepada kehancurannya. Itu berarti firman Allah sedang digenapi. Haleluya. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita ya, supaya hati kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama belajar firman Allah pada pagi hari ini ya. Haleluya. Dengan perikop berikanlah hatimu ya. Ini yang Tuhan inginkan ya. Berikan hatimu. Tuhan gak butuh apa-apa. Dia yang punya jagat raya ini. Langit, bumi isinya, laut isinya, semua milik Dia. Tapi Tuhan sangat menginginkan umatnya itu memberikan hati ya. Haleluya. Supaya apa? Ya. Kalau hati kita diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita sebagai orang percaya di dalam mentaati menjalani firman Allah itu bisa kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati ya. Dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan ya. Dan kita bisa memancarkan sinar kasih Kristus ya. Seperti tadi pujian-pujian yang sudah kita lakukan. Penderitaan begitu banyak ya. Penderitaan saudara saya itu kalau dibandingkan dengan apa yang ada di Alkitab sebagai contoh-contoh, itu tidak ada apa-apanya mestinya. Terlalu kecil penderitaan kita dibanding dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Namun faktanya kita menghadapi yang kecil-kecil aja rasanya sudah
terpontang-panting. Ya, kalau tadi ada kata-kata hati yang terkoyakkan dan macam-macam, ya, saya langsung ingat akan Ayub. Bagaimana penderitaan Ayub, juga yang lain-lain. Ya. Pada mulanya Ayub masih bisa bersuka cita. Oh, karena itu semua dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ambil kembali, terpujilah nama Tuhan. Masih bisa bersu pada awalnya. Pertengahannya bagaimana? Saudara dan saya tentu sudah membaca tentang kitab Ayub. Aduh, hancur-hancuran. Bahkan Ayub mengatakan, lebih baik aku tidak hidup daripada seperti ini. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan melihat kesungguhan Ayub, kesetiaan Ayub. Ya, Ayub itu saleh, takut akan Allah, menjauh kejahatan. Itu diperhitungkan sama Tuhan. Walaupun pada saat itu Ayub belum melihat Allah, belum ketemu dengan Allah sendiri. Itu diperhitungkan. Saat menghadapi yang tidak kuat, dalam proses itu kita melihat Ayub dipulihkan. Bukan Ayub bisa karena kekuatannya sendiri. Ayub mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu semua tanpa Tuhan, balik nol, tidak ada artinya. Jadi saudaraku, apakah mungkin ya dalam kehidupan kita ini bisa memancarkan kehidupan yang senang, tenang, damai di saat nggak enak? Ya. Seperti Paulus Silas, bagaimana dia harus dipukuli, masukkan penjara, tapi di penjara bisa nyanyi dengan badan yang babak belur. Dia bisa menyanyi memuji Tuhan. Tidak menggerutu, tidak menangis, tidak marah-marah di penjara, ya. Tapi dia bisa menyanyi-nyanyi. Haleluya. Dia bisa memancarkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Karena apa? Ya, kita pelajari tentang kehidupan ya, Paulus Silas. Dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Hati yang taat. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita bisa menghadapi masalah persoalan, bisa tenang, bisa tetap damai, sejahtera ya, di dalam Kristus, itu bukan berarti kita tuh ndablek, bukan. Tapi karena kita punya iman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan sampai Paulus juga mengatakan sampai bisa senang dan rela, ya. Bagaimana dengan kita? Senang dalam kesusahan, kesulitan, kesukaan? Apa bisa senang dan rela? Nah, kita belum sampai ke sana. Ada kesulitan sedikit aja, ada masalah sedikit, aduh, kacau balau sudah. Tapi Tuhan ingin supaya kita menghadapi kesulitan, kesukaran, senang dan rela, mau menerima, bisa menerima. Itu memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Senang firman Allah, ya. Bukan jadi bosan, bukan nggak senang. Nah, ini jangan sampai kita orang percaya ini bosan firman Allah, ya, nggak senang firman Allah. Ya. Istri saya seringkali membagikan firman Allah, ayat-ayat Alkitab di teman-temannya dan sebagainya, di keluarga besarnya. Ya. Tidak semua mau terima. Ada yang menolak. Sudah, saya jangan dikirimi lagi. Memang tidak semua orang punya iman. Tidak semua orang suka firman Allah. Kalau duit, wah suka semua. Tidak ada yang nolak. Siapa di sini yang mau menolak duit? Ada? Mungkin ada satu. Buri gue. Ya, dia tidak senang duit. Dapat duit. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini, haleluya, ikut Yesus itu
mengikut dengan segenap hatinya. Ya. Nah, kita akan masuk bagian pertama. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, ya, ini Yesus itu waktu itu berbicara kepada seorang ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat itu dia katakan, dia bilang sama Yesus, Yesus, kemana saja engkau pergi, aku mau ikut. Wah, ya, seperti kan luar biasa tuh. Satu komitmen, kemana saja Yesus pergi, aku mau ikut. Tapi apa jawaban Tuhan? Ini jawabannya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Kalau cuma sekedar ikut Yesus kemana saja, tapi tidak mau menerima Yesus, meletakkan Yesus di dalam hatinya, pengiringannya tidak ada gunanya. Sebab itu Tuhan berkata, serigala punya liang buat tempat tidurnya, meletakkan kepalanya, serigala tidur. Burung punya sarang untuk tempat dia melahirkan anaknya dan sebagainya. Tapi anak manusia, Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan kepingin, ya, kita itu membuka hati, memberikan hati untuk Tuhan seutuhnya, sepenuhnya. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Kemudian ada lagi murid-murid Yesus, cari Yesus, ketemu Yesus. Kemudian murid-murid ini bilang, Guru, di mana engkau tinggal? Nah, dia tidak tanya yang lain. Pertanyaannya agak aneh. Guru, di mana engkau tinggal? Rumahmu di mana? Nah, kemudian murid ini kepingin tinggal serumah dengan Yesus, ya. Itu dalam Yohanes 1 ayat 38-39. Ya. Saudaraku, apa artinya tinggal serumah dengan Yesus, ya? Tapi kalau tidak sehati. Jadi Tuhan ingin lebih daripada sekedar orang itu ikut Yesus kemana saja, tinggal bersama Yesus. Tapi lebih diutamakan yaitu hatinya, ya. Walaupun tidak tinggal serumah dengan Yesus, ya, hatinya melekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari, ya. Kita tidak mungkin tiap hari ke rumah Tuhan, ke gereja, betul? Ya. Tapi kita tiap hari diberi kesempatan untuk baca firman. Itu supaya hati kita penuh dengan firman dan Roh Kudus. Haleluya. Dan tidak selalu harus ke rumah Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, ya, kita bisa memberikan hati kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan ingin, ya. Tuhan inginkan seperti itu di dalam di Matius 15 ayat yang ke-8, slide selanjutnya. Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Di situ dijelaskan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Bibirnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi hatinya jauh. Ya. Banyak kali disinggung, orang ke gereja itu belum tentu hatinya di gereja. Ya. Orangnya di gereja, hatinya kepikiran melayang-layang ke tempat lain, ya. Belum pulang gereja, hati pikirannya sudah kemana-mana nanti sebelum nanti mau pulang mau makan apa. Nah, ini hatinya tidak di gereja, sudah hatinya di warung-warung, di tempat-tempat makan. Ya, adalah zaman sekarang ini gangguan iblis luar biasa.
Orangnya di gereja ya, tapi hatinya di HP. Wah, macam-macam sudah. Ya. Ini Tuhan bilang seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan bilang ayat selanjutnya mengatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma. Ya. Jadi saudaraku, kita harus saat mau beribadah, ya, jauh-jauh hari sebelum beribadah, kita siapkan hati ini, ya, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Allah, ya, juga hati yang terus dibersihkan, ya. Haleluya. Jadi nanti kalau ke gereja, kalau hati ini sudah dibersihkan, firman Allah itu bukan lagi menjadi satu hal yang waduh, aku kalau hati belum dibersihkan, wah nanti salah-salah aku ibadah ini ditegur aku sama masalah ini. Betul enggak? Nah, tapi kalau hati sudah dibersihkan, datang ke gereja, siap terima apa saja. Firman Allah yang keras, yang pahit, yang pedas, yang apa, kalau sudah dibersihkan, kita bisa terima dengan sukacita. Ya, kalau enggak bicara seperti ini, wah kenek mana aku? Kenek mana? Lo coba kenek terus kan? Ya, kita ibadah itu supaya istilahnya ndak kena. Artinya kita sudah jalani. Kita cuma diingatkan. Misalnya kalau kita berbuat salah, waktu firman Allah disampaikan, ditegur salahnya, wah kenek aku. Tapi kalau kita sudah bereskan itu semua, apa yang kita dapatkan? Oh puji Tuhan, aku sudah bebas dari itu. Aku bebas dari salah ini, salah itu, dan macam-macam. Kita datang dengan penuh kebebasan. Nah itu nanti semakin disucikan. Kalau gereja itu memang dikatakan gereja itu tempat dikatakan seperti bengkel dan sebagainya. Ya memang ada betulnya, kita harus diperbaiki di situ. Ya. Tapi saudaraku, yang lebih penting daripada itu, kita harus membenahi dulu. Sehingga masuk gereja itu dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus. Nanti pulang dapat berkat firman Allah, kekuatan, penghiburan, pertolongan. Maka kita bisa memancarkan kasih Kristus. Ya. Nggak pulang, aduh aku ya masih belum beres ini, harus diselesaikan lagi. Wajahnya nggak bisa sukacita. Ya. Pulang masih seperti ada dengan beban. Istilahnya pulang dapat PR. Waduh ini belum. Tapi kalau PR itu sudah dikerjakan semuanya, pulang kita puji Tuhan ya. Pulang dengan keluar dari ibadah dengan wajah berseri-seri, dengan hati yang sukacita, memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ajaran ya Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ya. Kemudian dilanjutkan apa? Matius 15 ayat yang ke-8. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ajaran agama ya itu lain dengan ajaran Yesus. Ajaran agama itu baik ya, mengajarkan yang baik, mengajak orang bisa berbuat baik ya. Itu hanya memberikan informasi ya. Kamu lakukan yang ini dan macam-macam, ayo kamu saling mengampuni, berbuat baik ya. Itu ajaran yang baik. Tapi ajaran dari Allah itu lain dengan ajaran dari manusia, dari agama. Ajaran Yesus itu disertai kuasa ya. Kuasa yang memberikan kesanggupan, memberikan transformasi, memberikan pengubahan ya. Kalau firman Allah disampaikan oleh manusia cuma ya disampaikan begitu aja,
kata-kata yang indah, ajaran-ajaran yang baik. Tapi kalau Tuhan menyampaikan firman, itu disertai urapan wibawa dan kuasa Allah. Sehingga apa yang disampaikan itu orang itu juga bisa melakukannya. Karena apa? Disertai dengan urapan Allah, kuasa Allah, Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Ya, haleluya. Jadi kalau kita datang dengan hati, dengan sungguh-sungguh, masa firman Allah itu ya disampaikan, Roh Kudus itu turut bekerja. Haleluya. Menjamah hati kita. Haleluya. Mengubah hati ya yang lama menjadi baru. Ya. Sebab hati manusia ini tidak bisa, nurut firman itu tidak mampu, tidak kuat. Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang hati yang lama. Hati lama itu manusia lama. Diri kita dulu manusia lama, yang isinya jelek semua, tidak ada yang baik. Itu perlu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan minta berikan hatimu. Ya. Kalau kita mau memberikan hati kita, ya, maka nanti Tuhan akan mengganti dengan hati yang baru. Yang lama itu tidak mampu, ya. Harus diganti dengan hati yang baru. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27 itu Tuhan menjelaskan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru yang bisa taat. Tuhan akan berikan, tapi Tuhan juga nggak maksa. Bukan semua orang yang percaya terus dikasih hati baru, roh baru, ketaatan baru. Tapi Tuhan itu bilang apa? Berikan. Tuhan itu minta. Ya. Ada mungkin beberapa orang yang tidak minta, Tuhan tidak minta, tapi dia berikan. Tuhan, aku berikan hatiku untukmu. Ada beberapa orang seperti itu. Tapi Tuhan juga menawarkan, ya, ayo berikan hatimu. Ya. Kalau kamu memberikan hatimu dengan rela hati, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, hati yang bisa nurut firman Allah. Haleluya. Mari saudaraku, kita kita responi permintaan Tuhan ini, ya, berikan hati yang baru. Haleluya. Sehingga saudara dan saya, ya, di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini, kesulitan, kesukaran apapun, haleluya, kita diberi kekuatan, kemampuan, dan bisa memiliki hati yang terus bersukacita. Ya, memang hal ini tidak mudah, saudaraku, ya. Haleluya. Kita kena masalah sedikit aja itu bisa menggoyahkan hati. Kita melihat situasi akhir zaman ini, ya, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, ya, itu bisa menggoyahkan hati. Ya. Tapi selama kita percaya kepada Tuhan, kita penuhi hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Kemudian setelah, ya, kita mau menyerahkan hati kita, kita berikan hati kita. Selanjutnya kita harus menjaga, ya, hati kita yang harus kita jaga. Haleluya. Jaga hatimu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi kehidupan ini, ya,
memancar ya dari dalam hati. Ya. Kalau hati dia senang, ya, wajahnya itu bisa tersenyum, ya, nggak cemberut. Kalau hatinya galau, hatinya kacau, banyak beban berat, ya, wajahnya itu kaku, ya. Mungkin biasanya orang itu suka senyum, ya, ketemu senyum, ya, pagi waktu itu dia ada masalah, sama pagi istilahnya bidek gitu, ya. Nggak bisa senyum. Nah kita jangan sakit hati. Kok di selamat pagi kok ngecucuai. Kita harus tahu, mungkin dia punya ada masalah berat. Ya. Ada yang masih bisa, ada masalah berat disapa orang selamat pagi, masih bisa selamat pagi. Ya. Tapi ya ada kelainan sedikit lah. Ya. Nggak sesumeh waktu dia nggak ada masalah, nggak ada beban. Ya tetap selamat pagi. Ada orang yang bisa seperti itu, tapi terasa ada perbedaan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru, ya, mari kita mau jaga hati kita. Ya. Amsal 4:23 itu dikatakan, jagalah hatimu. Ya. Jagalah hatimu itu berarti yang jaga siapa? Kita sendiri. Ada pujian mengatakan begini, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Lu wis dikai hati baru sih terus njaluk dijogo. Wis dikasih sama Tuhan ya, roh baru, hati baru tak. Ojo semua minta sama Tuhan. Itu bagian kita menjaga hati kita. Ya. Kalau kita diberi ya, berkat oleh Tuhan, ya, HP atau laptop atau motor atau mobil, ya, sudah dikasih sama Tuhan. Tuhan tolong jogon ya, ojo sampai hilang. Tuhan suruh jago. Ya, kita teledor kuncinya tidak dilepas, pagar tidak digembok, terus tinggal tidur ya, sembarangan. Tuhan, jogon Tuhan, kirim malaikatmu, gitu, berpol gitu. Ya bagian kita menjaga, ya toh. Ada orang ya tuh ngotot-ngotot belum punya anak, minta punya anak, misalnya seperti itu. Ya. Sudah dikasih anak, Tuhan tolong jogono anakku kuat. Bukan wis dikai anak, iki jogon dhewe. Ya, kecuali terpaksa misalnya ya harus dua-dua harus bekerja dan macam-macam ya. Haleluya. Dalam Alkitab itu ya saudaraku ya banyak yang kita perlu pelajari ya. Waktu murid-murid ya diajar tentang pengampunan ya. Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Terus apa? Jawabnya murid-murid, Tuhan tambahilah iman kami. Tapi Tuhan tidak menjawab, ya wis tak tambahi, tidak. Di situ tidak ada jawaban. Tuhan tambahilah iman kami. Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab, ya, iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Iman itu timbul dari baca firman. Ya, tugas kita apa? Baca firman supaya timbul iman. Tidak terus minta tambahin Tuhan. Ya, sebab itu Alkitab ini harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya apa-apa yang belum terjawab di situ, nanti ya di ayat yang lain Tuhan berikan jawaban. Ya. Jadi semua tidak minta terus sama Tuhan. Ada bagiannya Tuhan sudah memberi, bagian kita memelihara, menjaganya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi bagian kita mari kita lakukan ya, Tuhan sudah berikan semua ya. Haleluya, hati baru, roh baru, roh yang taat bisa nurut. Kita semua belajar menjaga, haleluya, menjaga, membersihkan hati ini, haleluya. Nomor 1 apa? Dari segala macam berhala. Ya. Zaman sekarang kita tidak nyembah patung, ya. Tapi ada berhala-berhala, hal-hal yang lebih kita sayangi, lebih kita utamakan,
lebih kita nomor satukan, lebih daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala. Apa yang kita cintai, apa kita sayangi, apa yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Ya, nah ini yang membuat hati kita ini ya tidak diisi Tuhan nomor satu. Tuhan ditaruh nomor 2, nomor 3 atau nomor selanjutnya. Ya. Itu ada dalam 1 Korintus 10 ayat 14, 1 Korintus 10 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 21. Hati-hati terhadap segala macam berhala. Ya, berhala. Berhala itu tidak selalu yang kelihatan mata, tapi yang kita simpan di dalam hati. Ya. Keinginan-keinginan kita yang nomor satu. Ya. Nah itu harus kita tinggalkan. Ya. Kemudian kita menjaga hati dari pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Haleluya. Ya. Dunia ini ya, sangat mudah mencemari, merusak suasana hati kita. Ya. Menghadapi kesulitan, kesukaran dan macam-macam. Kemudian ada tawaran-tawaran ya, yang menggiurkan, yang menarik, itu bisa merusak ya, kehidupan, bisa merusak hati kita. Ya, ini kita jaga ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita memiliki ya, Tuhan pasti nanti Tuhan akan beri tepat pada waktunya. Ya, nggak usah ngotot ya, haleluya. Serahkan aja sama Tuhan ya, haleluya. Nanti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, hati ini, saudaraku ya, perlu isi firman Allah. Ya. Istri saya seringkali menyampaikan ilustrasi tentang gelas ya, untuk mengeluarkan udara dari gelas, diisi apa? Air sampai penuh. Ya. Disebul-sebul kalau udara di gelas disebul-sebul ya tidak bisa, ya tetap ada udaranya. Tapi kalau diisi air, udaranya keluar semua. Isinya apa? Ganti air. Itu gampangannya ya seperti hati kita. Kalau air itu berbicara apa? Firman Allah. Air hidup itu firman Allah. Hati kita kalau diisi air penuh ya, maka kotoran-kotoran pencemaran jasmani, pencemaran rohani dan sebagainya ya, itu semua terbuang otomatis. Jadi tidak usah ngoyo-ngoyo, boyo caranya, disebul-sebul, tidak bisa. Cuma tinggal isi firman, baca firman, isi firman ya. Berdoa, isi terus dengan minyak Roh Kudus. Ya. Isi minyak sampai penuh, isi air sampai penuh. Sudah. Udara pencemaran jasmani, rohani semua keluar. Haleluya. Isi. Kemudian setelah diisi penuh, apa? Disimpan. Ya. Simpan baik-baik. Pegang firman Allah. Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, Taurat-Mu, supaya aku tidak berdosa. Ya. Jadi kuncinya tidak berdosa itu nyimpan firman, terus pegang firman. Ya, isi tadi yang diisi firman Allah itu tadi 1 Timotius 4 ayat 13 ya. Baca 1 Timotius 4 ayat 13. Bersyukur, berbahagia orang yang suka baca ya. Kalau saya pernah dengar, kalau nggak salah ya, orang Indonesia ini kurang suka baca ya. Kurang suka baca. Seringkali kalau saudara mungkin ngelencet kemana-mana ya, ada ketemu orang barat, itu mesti bawa buku. Nggak tahu buku apa, pokoknya dia bawa buku. Untuk apa? Dibaca, suka baca kemana-mana yang dibawa buku. Entah itu novel, entah itu apa ya, buku pelajaran apa ya. Saya suka baca. Ya. Tapi saya juga jarang kali melihat orang Indonesia ini kemana-mana bawa buku. Ya mungkin ada beberapa ya. Tapi kalau dibandingkan dengan mungkin negara yang lain ya,
itu masih kurang. Ya. Jadi baca kemudian simpan Mazmur 119 ayat 10 dan 11 ya. Kemudian setelah itu bukan hanya disimpan tapi ditaati. Ya, diisi, disimpan, ditaati. Yohanes 3 ayat yang 36. Kalau kita taat firman Allah, ya kita tidak dimurkai Allah, tetapi kita apa? Ya dapat sukacita daripada Tuhan. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Jadi ada kehidupan, ada terang yang nyala. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sehingga damai, sukacita Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang keempat di situ dikatakan meterai yang kedua, damai sejahtera sudah diambil dari bumi. Ya. Ini kira-kira sudah berlaku atau belum? Ya. Meterai kedua, damai sejahtera diambil dari bumi. Kalau damai sejahtera ini sudah diambil dari bumi, ya jadinya kacau balau. Ya. Orang omong apa, masalah apa itu bisa jadi ribut, jadi timbul marah, ya, timbul jengkel, mangkel, ya, dan macam-macam hal-hal yang jelek. Menimbulkan emosi, ya. Karena apa? Damai sejahtera itu sudah diangkat. Dan Tuhan juga mengatakan dalam Yesaya 57 ayat 21, di dalam orang fasik itu tidak ada damai sejahtera. Orang fasik itu orang yang tidak percaya. Orang fasik itu orang yang sudah percaya tapi tidak mau nurut firman, itu jadi fasik. Itu tidak ada damai. Ya, jadi kalau orang tidak ada damai, ya isinya mau pegel, mangkel, lihat segala semacam, lihat hal-hal apapun tidak bisa senang. Melihat orang lain senang, orang lain diberkati, dia mangkel. Karena apa? Tidak ada damai. Ya. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang lain diberkati, ya, kita jangan sampai ya jadi orang fasik ini. Ya, orang lain diberkati terus enak ya, wong iku diberkati ya. Terus timbul pikiran yang jelek. Oh paling-paling itu korupsi. Nah, paling-paling itu ngemplang duit uang wah. Ini karena apa? Damai sejahtera itu tidak ada dalam dirinya. Tapi kalau kita memiliki damai sejahtera Kristus, ada orang diberkati, ada orang sukses, kita ikut berbahagia. Oh puji Tuhan, kamu ditolong Tuhan. Puji Tuhan, orang itu diberkati Tuhan. Sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Kita turut apa? Turut bersukacita. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian ya, saudaraku, orang fasik, orang yang tidak mau nurut, itu orang yang hatinya tidak tenang. Mendua hati. Jadi jangan kita ini ya percaya Tuhan, ya percaya setan. Ya. Jangan, ya. Jangan mendua hati. Yakobus 1 ayat 8, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Jangan cinta Tuhan juga dicampur cinta uang. Butuh uang boleh, ya. Perlu uang, tapi bukan untuk dicintai. Artinya ya apa? Dicintai. Segala sesuatu buat dirinya. Ya. Waktunya mau uang harus keluar digenggam terus. Ya. Waktunya uang masuk diterima, waktunya uang mau keluar bayar ini bayar itu tidak dibayar. Ya. Ya. Ini cinta uang. Waktunya bisa bayar hari ini ditunda, ya. Supaya dapat bunga. Saudaraku, ya mari. Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dicampur mengabdi kepada Mamon. Ya. Jadi cinta uang itu sebetulnya bukan masalah pegang uang, ya, atau punya uang banyak, tidak. Tapi hatinya ini. Ya. Saya renungkan waktu Yesus pelayanan. Ya.
waktu Yesus membutuhkan uang untuk beli ini beli itu, dia tidak pernah ngomong tentang uang. Waktu dia ingin memberi makan 5.000 orang, 7.000 orang, Tuhan tidak tanya uang. Tuhan tanya apa? Ada berapa roti? Coba periksa. Bukan ada berapa uang. Tidak tanya, kejar itu. Mana Yudas, bagian kasir, keuangan, bendahara. Ada uang berapa? Untuk beli roti ini. Mau kasih makan semua? Tidak. Tuhan tanya apa? Ada berapa roti? Ya. Coba cari. Saya pikir-pikir, Tuhan ini luar biasa. Tidak ada sekali masalah uang. Ya. Muridnya yang ngomong, Tuhan, uang segini gak cukup buat begini seperti ini. Lah, yang ngomong siapa? Murid-muridnya. Duitnya sekopo, amin akeh. Nah, satu kali saat waktu Tuhan sama Petrus ditagih uang bea bait Allah. Ya. Guru, kamu bayar enggak ini uang bea bait Allah ini? Oh, ya. Kemudian bagaimana? Manggil Petrus, nyari siapa Yudas, bagian keuangan. Ayo Yudas, itu bayar uang bea bait Allah. Tuhan bilang sama Petrus apa? Mancing ke danau, ya, mancing. Nanti kalau kamu buka mulutnya, di situ kamu ya menemukan uang, bayarkan itu. Haleluya. Jadi hatinya Tuhan ini bersih dari uang. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari saudaraku ya, kalau kita dipercayai uang ya, itu sumbernya di hati ini harus betul-betul bersih ya. Nah, itu kita minta tolong sama Tuhan ya. Minta kekuatan. Bagaimana? Kalau minta tolong sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, berdoa. Tidak bisa ngomong, Tuhan kuatkan aku, Tuhan mampukan aku mengatasi ini. Jalannya apa? Sembahyang. Tuhan tolong, haleluya, puji nama Tuhan, supaya aku ya tidak cinta dunia, daging dunia dan dosa. Haleluya. Supaya kita ini bisa hidup dengan iman, percaya sama Tuhan ya. Orang benar itu Tuhan mengajar hidup dengan iman, percaya sama Tuhan. Roma 1 ayat 17 ya. Haleluya. Dibebaskan dari rasa takut, khawatir ya. Memang ya, kadang-kadang kita itu dihadapkan rasanya waduh kayak apa ini ya. Bisa timbul khawatir, bisa timbul takut ya, bisa timbul bingung dan macam-macam ya. Itu iblis berusaha merusak suasana hati kita ya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat ya, haleluya, kita jaga hati itu ya. Sebab Tuhan memberikan hati kita itu hati yang penuh damai, sejahtera. Haleluya. Dibebaskan dari rasa takut, rasa khawatir. Haleluya. Dan Tuhan minta supaya kita semua ini ya hidup oleh aku, hidup oleh firman. Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Hidup oleh aku. Ya Pak, bisa hidup sama dengan Tuhan toh. Tidak pegang apa-apa misalnya, tidak punya apa-apa ya. Bisa? Kalau saudara masih ragu-ragu, ya apa bisa? Ya, berarti saudara belum baca Kejadian sampai Wahyu. Tidak pegang apa-apa, tidak punya apa-apa. Tuhan bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara belum percaya, saudara berarti belum baca firman Allah. Waktu Elia mengalami stres berat ya, sampai dia mengatakan, Tuhan lebih baik aku mati ya.
Padahal Elia itu siapa, Saudara? Elia itu orang yang dipakai Allah luar biasa, bisa mengalami seperti itu. Apalagi saudara dan saya, orang biasa. Dan Tuhan juga bilang Elia itu orang biasa, tapi jadi luar biasa saat Tuhan ada dalam hatinya. Tapi kalau sudah dikacaukan, hatinya kacau, dia mau dibunuh Isabel, hatinya waduh, kayak apa ini ya. Dia kalang kabut, dia mau minta mati ya. Memang di situ tentang Elia itu tidak ditulis, kenapa kok tahu-tahu Elia ini bisa hatinya begitu galau, minta mau mati. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ya, mungkin ada satu kesombongan atau apa ya, waktu dia memburu nabi-nabi palsu itu ya. Dan apa kekurangan-kekurangan yang lain kita tidak kurang mengerti ya. Sehingga dia bisa timbul takut dibunuh oleh Isabel. Tapi Tuhan itu baik ya. Waktu dia tidur ya, sudah putus asa, Tuhan kirim apa? Malaikat, dikasih roti bakar begitu ya. Ada kendi berisi air. Dari tidak ada, bisa ada. Ya, haleluya. Itu Tuhan minta kita itu hidup oleh Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini ya. Memang kita mungkin yang bekerja harus bekerja dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan berharap sama Tuhan, tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan musim sulit ini enaknya kerja apa? Ya minta pimpinan Tuhan. Tuhan tunjukkan bagaimana yang terbaik ya. Haleluya. Nanti Tuhan atur. Apalagi kita berikan hati kita, oh orang ini cinta Tuhan, hatinya buat Tuhan. Wis semua tak atur beres kabeh ya. Ada pujian baru, beres kabeh gitu ya. Nah, beres kabeh ku ceritanya tekon ndi? Apa moro-moro beres kabeh? Ada urut-urutannya. Enggak mau taat, enggak mau dengar firman Allah, enggak mau simpan firman Allah, enggak mau isi firman Allah. Oh beres kabeh, ajur kabeh. Ya kuali aneh sudah. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan bilang hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Orang yang percaya kepada Tuhan ini hidup oleh karena Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia pencipta langit bumi dan isinya. Dia pemilik, dia pencipta, pemberi, penguasa. Dia itu raja damai. Dia itu segala-galanya bagi kita. Haleluya. Mari kita hidup oleh Tuhan. Ya. Ada pujian mengatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Mari kita taati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Kalau kita semua melihat di akhir zaman ini, ya, di mana itu ya, di Amerika itu kebakaran begitu hebat, ya, bukan di sana toh, di Indonesia di Glodok Plaza itu juga habis, ya. Wah bencana macam-macam, ya. Kemarin kalau nggak salah kemarin atau kapan ya, kemarin saya dengar dari istri saya ada orang rumahnya dirampok, emasnya kiloan, ya, berlian. Ya untung-untung orangnya tidak dibunuh, masih hidup, ya sudah tua. Haleluya. Dan masih banyak macam-macam. Apalagi sekarang ini kesulitan semakin meningkat, kesukaran. Ya, orang bisa berani, sudah hatinya tidak peduli dosa, tidak peduli masuk penjara, tidak peduli masuk neraka. Apa yang dia timbul dalam hatinya, orang fasik ini. Tidak percaya Allah, tidak mau bertobat, ya, dia lakukan, ya. Ngomongnya enak, masuk penjara urusan duri, itu kan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar hidup oleh Dia, ya.
hidup oleh Dia. Kita makan firman Allah, makan minum firman Allah, hidup oleh Dia. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saat tidak ada apa-apa, itu bisa terjadi sesuatu yang mujizat. Ya. Kita melihat dalam Perjanjian Lama tentang janda Sarfat. Itu seorang janda Sarfat, kemudian lagi tentang orang yang anaknya mau disita, ya. Waktu dia ketemu sama hamba Allah, Nabi Allah, taati firman Allah, ya. Minyak itu bisa nyumber, tepung yang tinggal sedikit, minyak itu bisa nyumber, tepungnya bisa nyumber. Dari mana itu? Ya. Itu karena ya belajar hidup oleh Tuhan, hidup taat Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau kita mau menjaga hati kita, maka haleluya, hati ini jadi penuh sukacita, ya. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15:13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat, ya. Haleluya. Terpancar kehidupan, ya. Memancarkan sinar kasih Kristus. Haleluya. Kita lihat Musa, waktu Musa naik ke atas gunung, ketemu dengan Allah, omong-omong sama Allah. Waktu dia turun dari gunung, wajahnya bisa bersinar-sinar, ya. Sampai orang mau melihat wajahnya Musa itu ulap, ya. Nggak bisa. Karena apa? Saat itu Musa dekat dengan Tuhan, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita dekat sama Tuhan, ya, suka berdoa, berdiam diri di bawah kaki Yesus seperti Maria, ya, suka dengar firman Allah, jadi sinar kemuliaan Allah itu ada pada kita. Haleluya. Wajahnya tidak kusem, tidak bersengut, tidak stres, gitu, ya. Tapi ada sukacita. Haleluya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, ya, Paulus dan Silas saat dia masuk penjara dia bisa bernyanyi-nyanyi, ya. Padahal waktu itu tubuhnya sudah sakit semua, dipukuli, ya. Tubuhnya rasanya hancur, tapi dia bisa bersukacita. Dia bisa memuji Tuhan. Saat dia bersukacita memuji Tuhan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Badannya mungkin lecet semua, tapi kok bisa kuat, ya. Masih bisa terus melanjutkan perjalanannya, pelayanannya. Dari mana? Tuhan yang tolong. Haleluya. Haleluya. Tetap ada saldo sukacita, ya. Kalau kita tidak punya saldo di bank tidak masalah, tapi saldo sukacita itu jangan sampai tidak ada. Haleluya, ya. Tetap bisa sukacita, ya. Itu di dalam doa Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17-19. Walau semuanya itu istilahnya habis, ya, tidak menghasilkan, tapi hatinya tetap bisa bersukacita. Bukan berarti itu akan berjalan terus, tidak. Tuhan akan segera ubahkan, ya. Haleluya. Padang rumput Tuhan bisa jadikan kebun buah-buahan, ya. Padang gersang tidak ada air, Tuhan bisa memancarkan air keluar, ya. Mujizat bisa terjadi. Haleluya. Memang itu, ya, latihannya anak Tuhan itu seperti itu, hidup oleh Tuhan. Ya, harus mengalami ini dan itu dan macam-macam, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, ya. Haleluya. Nama Tuhan disaksikan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera, ya, itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, hal-hal yang gak enak, kalau kita terus berdoa, ya, nanti satu saat, ya, itu waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya.
Mungkin kita kadang-kadang iblis bilang, kan tidak ditolong-tolong sampai sekarang, tidak ada pertolongan, tidak ada tanda-tanda ditolong Tuhan. Itu suara iblis melemahkan kita. Tapi kalau kita terus berdoa, aku percaya, kita terus memuji-muji Tuhan sambil hidup dalam kebenaran, ya, memperbaiki kehidupan kita, terus percaya, nanti tahu-tahu bisa timbul ada damai sejahtera, bisa kuat tahu-tahu bisa timbul, Tuhan pasti tolong, ya. Nah ini ya. Jadi Tuhan ingin kita ini, apapun yang terjadi, masalah persoalan kehidupan kita, kebutuhan kita, ya, kita percaya Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang manusia itu gini, misalnya punya uang sisa 5 juta, padahal biasanya uangnya tuh simpenannya banyak, ya, sisa 5 juta. Terus pikirannya apa? Waduh, lagi entek ini, terus tekon di mana ini? Ya. Dia mikir habisnya, tapi dia tidak mikir akan sumber yang baru akan datang. Dia yang pikir apa? Panah api iblis memikir apa? Wah, kalau ini nanti ya sampai tanggal sekian tidak ada pemasukan, kayak apa ini? Ya, itu dipanahkan sama iblis. Sehingga apa? Damai sejahtera hilang. Kacau banget. Bingung, nyalakan ini, nyalakan itu, kemudian wah macam-macam bisa terjadi. Tapi kadang-kadang nanti Roh Kudus mengingatkan, tidak usah khawatir. Belum habis nanti Tuhan kasih. Amin. Ya, ini hal kita harus ingat juga. Asal kita hidup dalam kebenaran. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Ya, seringkali saya sampaikan, kalau belum diberi, belum waktunya sudah diberi, nah itu nanti akeh-akeh hilang dalane. Sak ketok motoke ditunggu. Pas butuh persis pada kebutuhannya habis. Lain. Terus Tuhan tolong lagi, udah tolong mana? Wis ditolong wonten mau. Ya. Jadi Tuhan itu sungguh indah. Kalau Tuhan memberikan tepat pada waktunya, itu sangat indah. Haleluya. Kita terus bisa bersyukur, terima kasih Tuhan atur semua. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal ini ya menguasai kita, memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Damai sejahtera yang dari Yesus, bukan dari dunia ini. Dari dunia boleh ada, boleh tidak ada, tapi yang dari damai sejahtera, yang dari Allah itu harus tetap ada. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan mengatakan apa? Damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu, milikku sendiri aku berikan kepadamu. Miliknya Tuhan. Damai sejahtera itu ya dari dunia ini ya wis mari senenge ya wis hilang, habis. Susah lagi, stres lagi. Tapi kalau damai sejahtera yang dari Kristus ya, itu akan terus menyumber ya, nyumber. Dihadapkan banyak kekacauan, kesulitan, kesukaran, sepertinya habis damai sejahtera itu. Kita kembali kepada Tuhan. Kita buka hati, kita berikan hati kepada Tuhan. Diisi lagi sama Tuhan. Nah, diisi terus, memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ya, firman Allah jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Berikan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Dari situ nanti akan terpancar ya kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Kami mau belajar, kami mau memberikan yang terbaik, yang Engkau minta dalam kehidupan kami, yaitu hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut, hati yang taat akan firman Allah. Sehingga hal dengan hati yang baru, roh yang baru,
kami boleh bersukacita, boleh mengalami kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau pelihara ini Tuhan, haleluya, dengan merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, menyimpan dalam hati, serta melakukan firman-Mu tiap saat, tiap waktu. Terima kasih Bapa. Dan segala apa yang kami butuhkan, haleluya, yang saat ini belum terjawab Tuhan, belum Engkau berikan, kami percaya damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal pikiran kami akan mengawali hati kami. Hati kami akan penuh ucapan syukur, bersukacita, dan yakin, haleluya, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sehingga hati kami terus dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan haleluya, kami terus belajar melakukan kehendak Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam keadaan sakit, Tuhan lemah. Dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Pak Hardi. Tuhan tolong, haleluya, Tuhan tolong Pak Hardi. Kami percaya kalau Pak Hardi diberi kesempatan untuk tetap bisa beribadah di tempat ini, Tuhan jamah Engkau bisa memulihkan oleh tangan kuasa Allah dalam nama Yesus. Syaraf-syaraf yang lemah Tuhan kuatkan kembali untuk menjadi satu kesaksian, haleluya, untuk memancarkan kasih Kristus, kuasa Kristus lewat kehidupan Pak Hardi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga akan berdoa untuk Pak Made. Tuhan tolong, haleluya, Engkau jamah Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Pak Made menyerahkan hatinya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan boleh masuk dalam kehidupannya, mengubah kehidupannya, menyembuhkan, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, satu orang percaya, seisi keluarga diselamatkan dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama manusia, gereja, tapi untuk nama-Mu Yesus. Mari Tuhan nyatakan kasihan itu. Tolong Tuhan, kami rindu melihat kuasa-Mu yang bekerja sampai saat ini. Kami percaya tidak ada barang mustahil bagi Allah, tidak ada barang mustahil bagi percaya, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong beri kekuatan mental, spiritual, untuk terus berdoa, terus percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong supaya mereka boleh bersatu. Haleluya. Mohon belas kasihan kemurahan Allah, kasih anugerah Allah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kalau ada kekurangan kesalahannya Tuhan, Engkau ampuni oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sementara umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.